Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, keluar. Kata-kata dingin bergema di langit. Dan suasana di tempat langsung berangsur-angsur menjadi padat. Anak ini sombong seperti biasanya. Wajah Master Sekte Tianmu menjadi sangat suram saat ini. Dia tersenyum sinis saat berkata, "Sungguh bocah yang sombong. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong di sini?" Dia sebenarnya berpikir untuk merebut plafon batu terakhir. Dia bahkan tertawa mendengarnya. Mungkinkah setelah beberapa lama tidak bertemu, kepala anak ini terluka? Dengan kekuatan Chu Guangsheng, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya? Xi Feng dan Liu Fei bergegas muncul di samping Chu Guangsheng. Xi Feng sedikit mengerit ketika melihat situasi di depannya. Dengan kekhawatiran muncul di matanya. Hati-hati, Chu Guangsheng mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Master Sekte Tianu di depannya dan berkata dengan tenang, "Anjing tua, apakah kamu akan keluar dari sini sendiri atau aku membantumu keluar?" Wajah Master Sekte Tianu berkedut dan dengan identitasnya serta kekuatannya, dia diremehkan di depan umum. Kata-kata seperti itu sungguh merupakan penghinaan besar baginya. Dasar bajingan kecil, Master Sekte ini akan mengulitimu dan membuatmu kram hari ini. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum dingin lalu berkata, "Saya memiliki minat yang sama dengan Master Tianu, dan saya juga ingin membunuh seekor anjing tua. Karena mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Saat dia melihat Tuan Tianhu, dia bersiap untuk bertumpahan darah. Jadi tidak ada kata-kata sopan dalam kata-katanya. Mencari kematian." Master Sekte Tianu berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu melayangkan telapak tangannya ke udara. Udara dingin yang mengepul menderu masuk dan berubah menjadi telapak tangan kasar. Dengan marah menampar ke arah Chu Guangsheng di bawah. Pedang es raksasa itu terbang dan membengkak hingga berukuran ratusan kaki, menghalangi di depannya. Arus dingin yang mengerikan menderu, menyelimuti Chu Guangsheng dan pedang raksasa es. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Tianu mencibir di wajahnya. Anak ini mencari kematiannya sendiri dengan mencoba bersaing dengannya. Tapi saat berikutnya, sebelum cibiran di wajahnya menyebar, tiba-tiba langsung mengeras. Apa yang terjadi? Master Sekte Tianu memandang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat aura menakjubkan naik ke langit dari tempat yang tertutup oleh arus dingin, menghancurkan semua arus dingin. Saat berikutnya, cahaya dan bayangan keluar dan muncul di langit. Chu Guangsheng melangkah ke dalam kehampaan, dan gelombang kekuatan yang keluar dari tubuhnya menyapu dunia ke segala arah. Rana Zotian tingkat ke-7. Wajah Master Sekte Tianu berubah drastis. Karena dengan bantuan metode rahasia misterius itu, di masa lalu, paling banyak bisa dipromosikan ke tingkat ke-6. Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan bergerak, dan pedang raksasa es di bawah datang dan melayang di belakangnya. "Hari ini, kamu anjing tua, aku harus membunuhmu." Dia mengarahkan pandang dinginnya kepada Master Sekte Tianu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Sombong, apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini, kamu memenuhi syarat untuk menantang Master Sekte ini?" Master Sekte Tianu menenangkan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan dingin, "Lalu, bagaimana jika kekuatan anak ini meningkat drastis? Dengan tingkat kultivasi Rana Zotian tingkat ke-9, dia masih bisa menghancurkannya. Kalau begitu, coba untuk melihat."
Apakah kamu bisa bertahan hari ini? Cukuang Seng tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, pedang raksasa es itu menebas. Udara dingin yang mencenangkan mengalir keluar, membawa ketajaman pedang yang menghantam ke depan. Ekspresi kaget terlihat di wajah Master Sekte Tianu, dan dia meninju udara dingin. Saat berikutnya, dua udara dingin bertabrakan, dan udara dingin yang menakjubkan meledak. Langsung berubah menjadi badai besar udara di langit. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, banyak orang yang tampak terkejut. Anak ini sangat kejam, dan bahkan bisa bersaing dengan Master Sekte Tianu. Tetapi jika ini terus berlanjut, anak itu masih dalam bahaya. Mendengar kalimat ini, banyak orang yang diam-diam mengangguk. Bagaimanapun, Master Sari Sekte Tianu adalah orang kuat di ranah Zotian tingkat 9. Jika meledak dengan seluruh kekuatannya, itu akan sangat menakutkan. Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat, dan ada juga ekspresi khawatir di matanya. Dia melirik ke arah Lepotian yang tidak bergerak, dan tidak bisa menahan nafas lega. Melihat situasi di depannya, Lepotian masih belum mengetahui tentang kematian Lei Shan dan yang lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan tetap diam. Badai dingin mengamuk di langit, dan aura kekerasan tersapu gelombang. Pada saat ini, aura kekerasan ini mencapai tingkat tertentu. Seluruh badai dingin tiba-tiba meledak. Tubuh Cukuang Seng bergetar, dan dia menginjak kekosongan, merobek ke arah ke belakang. Master Sekte Tianu di seberangnya juga terus-menerus mundur, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kekuatan bertarung anak ini menampaknya setara dengannya. Aku harus menyingkirkannya hari ini, kata Master Sekte Tianu dengan niat membunuh yang kuat. Musuh yang begitu mengerikan, jika dia tidak dilenyapkan secepatnya, akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Tebasan matahari pemecah es. Master Sekte Tianu berpindah tangan, dan arus dingin yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan menyapu tinggi ke langit. Arus dingin menderu dan berkumpul dengan cepat. Saat berikutnya, banyak orang terkejut melihat cahaya pedang yang sangat terang naik ke langit. Saat berikutnya, cahaya pedang menembus arus dingin dan ditembakkan dengan energi pedang yang menakjubkan. Formasi cahaya matahari hebat. Cukuang Seng menginjak telapak kakinya, dan kekuatan cahaya yang tak ada habisnya meledak, dan formasi besar terkondensasi darinya. Sungai cahaya, dia melambaikan telapak tangannya, dan sungai yang berisi kekuatan cahaya yang kaya menderu keluar darinya, lalu menghantam cahaya pedang. Setelah keduanya bersentuhan, cahaya pedang meledak dengan keganasan yang mencenangkan. Dan dampak dari energi pedang dingin langsung memotong separuh sungai cahaya menjadi beberapa bagian. Ekspresi Cukuang Seng sedikit berubah. Praktisi ranah Zotian tingkat 9 sangat menakutkan. Bahkan saat trio Jisong bergabung, mereka masih jauh berada di bawahnya. Pembunuh naga, hutan belantara hebat. Dia berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke bawah. Udara meledak, cahaya kuno naik ke langit, dan tangan besar pembunuh naga muncul di langit. Begitu pembunuh naga muncul, dia menempatkan dengan marah, dan meledakkan energi pedang yang kuat. Untuk sesaat, fluktuasi yang sangat dahsyat menjadi, menyebabkan danau di bawahnya menimbulkan gelombang besar. Setelah beberapa saat, fluktuasi kekerasan berangsur-angsur menghilang. Pedang pembunuh naga hutan belantara besar dan sungai cahaya menghilang, dan dunia kembali damai. Kekuatan anak ini luar biasa. Pantas saja dia berani menantang Tuan Tianu, kata lelaki tua dari benua batu hitam
dengan mata berbinar. Sepertinya kita perlu bertanya pada si Feng. Dia mengikuti anak ini. Pasti dia mengetahui beberapa hal tentangnya. Di atas langit, melihat 3 serangannya menghilang pada saat yang sama, wajah Master Sekte Tianwu menjadi suram. Dengan gerakan ini, tapi dia tetap tidak bisa melakukan apapun pada bajingan kecil itu. Orang yang sulit. Dia menatap Chu Guangsheng dengan dingin saat berkata, "Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang hari ini, kamu akan mati di sini." Mendengar ini, Chu Guangsheng menyeringai dan berkata dengan ekspresi tenang, "Anjing tua, apakah kamu memiliki kekuatan seperti yang kamu katakan? Kamu akan segera melihatnya." Tuan Tianwu mencibir. Ketika sosoknya jatuh, aura yang lebih menakutkan bergetar dari sebelumnya, lalu meraung keluar darinya. Kemanapun udara dingin lewat, membeku. Udaranya langsung membeku, dan danau di bawahnya juga terkondensasi dengan lapisan es, berkilau dengan cahaya dingin. Merasakan aura yang menakutkan yang luar biasa, wajah Chu Guangsheng tampak serius. Dia merasakan aura ini yang sangat berbahaya. Jelas sekali, pada saat ini, Master Sekte Tianwu telah mengeluarkan kekuatannya sebenarnya. Setelah memikirkan hal ini, Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan hidup dan mati. Seni, penghancur dunia naga es. Teriakan tajam bergema di seluruh langit, dan arus dingin yang mengepul menyapu ke langit. Gelombang mengerikan yang membuat semua orang menjadi pucat, dengan gila-gilaan menyelimuti ke segala arah. Sebenarnya dia menggunakan gerakan ini. Lepo Tian langsung terkejut saat menatap Master Sekte Tianwu yang memancarkan udara dingin yang menakutkan. Dia tidak asing dengan gerakan ini. Dia telah melihat kekuatan dari gerakan ini dalam pertarungannya. Ini adalah seni bela diri Huan Huang yang sebenarnya. Jika digunakan sampai puncaknya, seluruh area yang jauh ribuan mil akan berubah menjadi dunia es. Dan semua vitalitas akan membeku sekejap. Dasar bajingan kecil, mati! Teriak Master Sekte Tianwu. Saat suaranya jatuh, sepertinya ada suara auman naga yang bergema di seluruh langit. Dan udara dingin yang mengepul meledak dan mengembun menjadi naga es yang besar. Tubuh naga es sangat jernih, dan tubuhnya ditutupi sisik yang terkondensasi oleh es, bersinar dengan cahaya dingin. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat naga es setinggi 1000 kaki. Ekspresinya penuh keseriusan. Pembunuh naga, hutan belantara hebat, sungai cahaya. Telapak tangannya berubah seperti angin, dan dia menembak terus-menerus. 2 serangan yang dahsyat terjadi pada saat yang sama dan mengenai naga es. Dalam sekejap, suara keras memekan telinga, tapi setelah gelombang kejutnya menghilang, naga es itu tetap utuh. Di sisi lain, pembunuh naga dan sungai cahaya telah menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Chu Guangsheng tiba-tiba membeku. Kedua serangannya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada naga es. Kekuatan yang mengerikan, dia diam-diam berkata dengan kaget. Saat berikutnya, dia melangkah dengan telapak kakinya. Kekuatan mentalnya melonjak ke langit. Dan cahaya ungu kemasan meledak. Tata ilahi 9 segel. Padatkan? Chu Guangsheng berteriak pelan, dan cahaya ungu kemasan meraung, dan memadat menjadi takhta dewa yang agung. Begitu singgasana muncul, sosoknya terbang dan mendarat di singgasana. 8 segel, padatkan. Tanpa ragu-ragu, Chu Guangsheng bertepuk tangan. Dan 8 sinar cahaya ungu kemasan naik ke langit, berubah menjadi 8 segel ungu kemasan cerah. Begitu 8 segel emas ungu muncul,
tekanan luar biasa menyebar, membuat semua orang di bawah memiliki keinginan untuk menyerah. Ekspresi Master Sekte Tianu madat. Kekuatan mental anak laki ini telah meningkat pesat. Mati, niat membunuh yang memuncul di matanya. Dia menampar Cukuang Seng dengan telapak tangannya. Naga es raksasa itu mengadah ke langit dan meraung, dan tubuh besarnya tiba-tiba meluncur keluar, seperti gunung es, dan menabrak Cukuang Seng dengan suara gemuruh. Segel 8 kaisar. Wajah Cukuang Seng menjadi dingin. Tangannya berubah seperti angin, dan dia berteriak dengan suara rendah. 8 segel ungu kemasan bergetar tiba-tiba, dan kemudian menyatu kembali. Dalam sekejap, cahaya ungu kemasan yang kaya meletus seperti semburan gunung. Saat berikutnya, di tengah arus deras yang mengalir, segel kaisar yang memancarkan cahaya menyilaukan perlahan muncul darinya. Pergi, Cukuang Seng menunjuk dan mendarat di segel kaisar. Segel kaisar segera berubah menjadi aliran cahaya, membawa keagungan yang tak ada habisnya, dan bertabrakan dengan naga es. Fluktuasi yang hebat melanda dengan ganas, dan udara dalam radius 1000 kaki terjepit lalu menghilang. Air danau di bawahnya meledak satu demi satu, menimbulkan tirai angin yang mencapai langit. Pecahkan untukku. Master Sekte Tianu menatap segel kaisar dengan dingin saat berteriak dengan keras. Naga es itu segera meledak dengan kekuatan yang luar biasa, mengangkat cakar naga yang besar dan keras memukul segel kaisar. Seluruh dunia tampak terguncang, suara keras yang memekakan telinga terdengar, dan gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang berdampak pada pegunungan di sekitarnya, langsung meledak dengan keras. Batu-batu besar yang berguling jatuh ke tanah. Tanah berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi, berguncang terus-menerus. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, banyak orang menjadi pucat karena ngeri, dan buru-buru mundur agar tidak terpengaruh oleh gelombang kecut. Sementara, banyak orang yang merasa ngeri, suara tajam menyebar, membuat hati semua orang tergetar, dan mereka buru-buru melihat ke atas langit. Saat itu, ruangan di sana terdistorasi, dan gelombang kekuatan dahsyat mersapu. Dan pada segel kaisar dan cakar naga, ada retakan kecil yang terkoyak. Rusak. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Tianu langsung berteriak dengan tajam. Cakar naga tiba-tiba mengepal, dan kekuatan dahsyat menghantam, menyebabkan retakan pada segel kaisar meluas dengan cepat. Retakannya meluas, dan akhirnya seluruh segel kekaisaran meledak berkeping-keping, dan cahaya ungu kemasan yang menakutkan menyapu seperti aliran deras. Pada saat segel kaisar meledak, cakar naga yang dipegangnya juga meledak satu demi satu, dan akhirnya meledak seluruhnya. Wajah Cukuang Seng memerah, dan darah muncrat dari mulutnya tak terkendali. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu menstabilkan tubuhnya dan menatap naga es dengan ekspresi muram. Meskipun naga es saat ini telah kehilangan salah satu cakarnya, ia masih memiliki kekuatan yang menakutkan dan dapat membunuhnya kapan saja. Dasar bajingan kecil, kamu layak mati. Teriak Master Sekte Tianu dengan ekspresi tegas. Dengan lambaian telapak tangannya, naga es yang telah kehilangan salah satu cakarnya bergegas keluar. Seluruh tubuh Cukuang Seng diselimuti aura dingin, dan aura kematian yang kuat muncul di dalam hatinya. Kode Roh Kudus, sucikan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan gelombang di dalam hatinya dan berteriak. Cahaya menyapu langit, dan silet indah muncul di langit. Buku kuno di tangannya bergetar hebat, dan gelombang lingkar cahaya putih susu muncul, menyebar ke arah naga es. Sebelum keduanya bersentuhan, udara dingin dengan kekuatan pemurnian sudah terkikis secara gila-gilaan.
menyebabkan udara di sekitarnya melonjak dan memicu gelombang cuaca yang sangat deras. Saat berikutnya, dua serangan mengerikan bertabrakan satu sama lain di depan banyak orang ketakutan. Terima kasih.